Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ripan Muhammad Ihsan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8, yang dimana kelompok 8 itu mengambil kepemimpinan dan pengambilan keputusan, manajemen koperasi, dan UMKM. Oke. Nah, mungkin sebelumnya juga saya berterima kasih kepada Ibu Vivi yang telah mempersilahkan kelompok 8 untuk melakukan presentasi ini. Nah, untuk pemateri yang pertama ada Bagus Bagja. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan kepada materi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks koperasi dan UMKM. Seperti yang kita ketahui, koperasi dan UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Keduanya berperan besar dalam peningkatan PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. Namun, koperasi dan UMKM memiliki karakteristik yang berbeda. Koperasi menekan prinsip demokrasi, kebersamaan, dan partisipasi anggota, sedangkan UMKM cenderung memiliki kepemimpinan yang lebih fleksibel dan keputusan yang cepat. Lalu di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, pemimpin koperasi dan UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta tetap menjunjung tinggi etika dan nilai organisasi. Lalu di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, pemimpin koperasi dan UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, mampu mengambil keputusan yang tepat, serta tetap menjunjung tinggi etika dan nilai organisasi. Oleh karena itu, koperasi dan UMKM sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam pembahasan ini antara lain yaitu sebagai konsep dan gaya kepemimpinan koperasi dan UMKM, bagaimana proses pengambilan keputusan bisnis, serta bagaimana peran partisipasi dan etika dalam kepemimpinan usaha. Adapun juga tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis gaya kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, serta pentingnya etika dan partisipasi anggota dalam keberhasilan koperasi dan UMKM. Lalu selanjutnya materi ini akan saya lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Bagus yang telah memberikan saya kesempatan. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep dan gaya kepemimpinan dalam koperasi. Menurut Mama Data, kepemimpinan koperasi adalah kemampuan untuk menggerakkan anggota secara sukarela dan sadar demi mencapai kepentingan bersama yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Artinya, pemimpin koperasi bukanlah penguasa, melainkan penggerak dan pelayanan anggota. Nah, beberapa unsur penting dalam kepemimpinan koperasi antara lain kemampuan menggerakkan anggota, partisipasi sukarela, tujuan bersama, serta pendidikan ekonomi. Nah, dalam praktiknya terdapat beberapa gaya kepemimpinan koperasi. Yang pertama itu gaya demokratis, di mana anggota dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang kedua, gaya partisipasi, yang menekankan keterlibatan anggota dalam perencanaan dan evaluasi agar muncul rasa memiliki terhadap koperasi. Nah, yang ketiga, gaya transformasional, yaitu kepemimpinan yang visioner, mendorong inovasi, serta memotivasi anggota untuk berkembang bersama. Dengan gaya kepemimpinan tersebut, koperasi diharapkan mampu membangun kepercayaan, memperkuat solidaritas anggota, serta meningkatkan kinerja organisasi. Nah, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan mengenai kepemimpinan dalam UMKM. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Bintang. Untuk selanjutnya saya akan membahas terkait kepemimpinan dalam UMKM, yang dimana umumnya ini lebih bersifat wirausaha atau entrepreneur leadership, yang dimana pemimpin UMKM ini biasanya merupakan pemilik usaha itu sendiri, sehingga memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah, strategi, dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, pemimpin UMKM dituntut untuk mampu menciptakan dan juga mengembangkan usaha, berani mengambil risiko secara terukur, serta mampu mengelola sumber daya dalam kondisi yang serba terbatas dan tidak pasti. Dalam kepemimpinan UMKM sendiri terdapat 3 pilar utama. Yang pertama yaitu kreatif inisiatif, yaitu kemampuan pemimpin dalam menciptakan ide-ide baru, inovasi produk, maupun strategi pemasaran agar usaha tetap relevan dan dinikmati oleh pasar. Yang kedua adalah risk management, yaitu kemampuan mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalkan risiko usaha, baik risiko keuangan, rasional maupun risiko pasar. Dan yang ketiga yaitu kemampuan resource optimization, yaitu kemampuan memanfaatkan sumber daya seperti modal, tenaga, kerja, dan waktu secara efektif dan efisien.
Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM kuliner yang awalnya hanya berjualan secara offline, kemudian berinisiatif memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar online, yang dimana langkah ini menunjukkan adanya kreativitas, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selain itu, terdapat juga model kepemimpinan 4C, yaitu yang dikemukakan oleh Cornwall dan Lenny, yang sangat relevan untuk diterapkan pada UMKM. Yang pertama adalah Create, yaitu menciptakan visi usaha serta inovasi strategis agar UMKM memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua ada Connect, yaitu membangun jaringan dan relasi baik dengan konsumen maupun pemasok ataupun mitra usaha, karena jaringan yang kuat dapat membantu UMKM bertahan dan berkembang. Yang ketiga ada Cultivate, yaitu mengembangkan tim dan kapabilitas organisasi, termasuk meningkatkan keterampilan karyawan agar kinerja usaha semakin baik. Dan yang terakhir yaitu Kapitalis, yaitu kemampuan mengoptimalkan serta memperluas sumber daya, misalnya dengan mencari aset permodalan atau peluang pasar baru. Nah, dengan menerapkan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peluang, UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar yang dinamis. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ferdinand, yang akan membahas proses pengambilan keputusan, partisipasi anggota, serta etika kepemimpinan. Terima kasih kepada Alvansa sudah memberikan kesempatannya. Baik, di kesempatan terakhir ini saya akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan bisnis, partisipasi anggota, serta etika kepemimpinan dalam koperasi dan UMKM. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tugas terpenting dalam seorang pemimpin karena keputusan diambil berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha. Secara umum, proses pengambilan keputusan bisnis terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari identifikasi masalah atau mungkin peluang, kemungkinan pengumpulan, dan analisis informasi. Selanjutnya pengembangan dan evaluasi alternatif solusi hingga pemilihan keputusan terbaik. Setelah keputusan diambil, tahap berikutnya adalah implementasi serta evaluasi dan pengawasan untuk memastikan keputusan itu berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa model pengambilan keputusan, antara lain keputusan rasional yang didasarkan pada analisis data dan logika, keputusan berbasis intuisi yang mengandalkan pengalaman pemimpin, serta bounded rationality, yaitu keputusan yang diambil dengan keterbatasan informasi dan waktu. Pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan model keputusan sesuai dengan situasi apa yang dihadapinya. Dalam koperasi, partisipasi anggota menjadi ciri khas utama. Anggota tidak hanya berperan sebagai pengguna jasa, tetapi juga pemilik dan pengambil keputusan. Misalnya, melalui rapat anggota tahunan, partisipasi ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan rasa keadilan. Namun perbedaan pendapat dalam partisipasi juga dapat menimbulkan konflik, baik antara anggota dengan pengurus maupun antar anggota itu sendiri. Oleh karena itu, pemimpin koperasi memiliki peran penting sebagai mediator, yaitu menyelesaikan konflik melalui musyawarah, keterbukaan informasi, serta komunikasi yang baik, sehingga keputusan diambil dapat diterima oleh semuanya. Selain itu, etika kepemimpinan untuk menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, baik di koperasi maupun UMKM. Etika kepemimpinan meliputi kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab, serta transparansi dalam mengelola organisasinya. Pelanggaran etika dapat berdampak serius, seperti menurunnya kepercayaan anggota atau mungkin konsumennya, muncul konflik internal, kerugian finansial, sehingga rusaknya reputasi usaha itu sendiri. Oleh sebab itu, penerapan etika kepemimpinan baik sangat penting untuk membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan menjamin keberlanjutan koperasi dan UMKM. Sekian pemaparan dari kami. Oke, mungkin tadi kita terima kasih juga kepada kelompok 8 yang telah menyampaikan pematerian tentang kepemimpinan dalam pengambilan keputusan koperasi dan UMKM ya. Nah, 8 ini mungkin sekian dari saya, Ripan Muhammad Ihsan. Oke, terima kasih.